Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Lily yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The Witch Manyo. Akhir-akhir ini Mai banyak pikiran. Kapan sih Mai gak pernah gak banyak pikirannya? Jadi Mai saat ini lagi nonton drama Undercover High School ya, tuh kan. Lupa juga nama judulnya. Nah, itu Mai terus mikir, sesudah kemarin nonton Utopia, Mai ada nonton drama apa ya? Mai bilang kayaknya ada satu drama yang belum Mai review. Sampai lupa kalau Mai belum nge-review The Witch. Untuk Mai inget gitu ya. Padahal dramanya berkesan banget juga buat Mai. Oke, Mai langsung aja cerita. Drama The Witch tayang di network Channel A. Sebanyak 10 episode saja, sangat pendek guys. Dan sudah selesai tayang di bulan Maret yang kemarin. Cuma Februari sampai Maret saking pendeknya ya. Tapi dia tayang di weekend di prime time jam 9 malam. Dan genrenya adalah mystery romance. Jadi buat kamu yang suka sama mystery romance, cocok banget nonton drama ini. Jadi apa yang terjadi dengan drama The Witch ini? Yang buat Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Jin Young, Park Jin Young. Jadi sudah banyak drama Jin Young yang Mai tonton. Kalau kamu ngikutin drama review Mai yang sejak tahun 2021 itu ya, kamu pasti tahu drama-drama Jin Young yang sudah Mai tonton. Jadi memang aktingnya keren banget, dan makin kesini makin tajam aja ya skill akting dia. Nah di sini Jin Young memerankan suatu tokoh yang keren banget lagi guys. Jadi kayak mukanya face genius ya, visual face genius nih, cocok banget peran-peran yang pinter gitu kan. Nah jadi di sini Jin Young berperan sebagai data miner ya, jadi dia pengumpul data dan dia bermain di bidang statistik ya. Jadi keren banget kalau ngomong-ngomong soal statistik, dia bisa ngomong. Misalnya nih, ada salah satu contohnya, nanti dia ketika bekerja di sebuah minimarket, dan ketika dia lihat minimarket itu, dia bisa kasih opini bagaimana minimarket itu bisa lebih ramai. Karena dia bilang, menurut data statistik, kalau kamu naruh misalnya nih bagian buah-buahan di bagian depan atau buah-buahan di bagian atas atau bagaimana, nah itu cenderung lebih banyak pengunjungnya. Atau ketemu sama Gen Z nih, lebih baik kamu nggak banyak nanya-nanya urusan pribadi, karena Gen Z itu biasanya nggak suka ditanyain urusan pribadi. Nah sejenis kayak gitu, itu semua dia nggak ngasal ngomong, itu karena ada data statistiknya. Keren banget ya si Jin Young di sini. Dia berperan sebagai Lee Dong Jin. Nah sebenarnya ada suatu alasan nih kenapa dia mau memilih jurusan statistik yang susah itu. Kalau Mai terus terang nyerah ya, karena Mai gak bisa banget sama yang namanya matematika. Ini kan banyak berhubungan dengan matematika ya. Nah si Jin Young, Lee Dong Jin memilih jurusan statistik itu karena di masa SMA dia berhubungan dengan Park Mi Jong. Di sini yang diperankan oleh No Jong Lee. No Jong Lee ya. Kenapa ya marganya No tapi di sini tulisnya Roh, pakai dia Roh. No ya setelah Mai baca. Nah jadi sebenarnya dia ingin mengambil jurusan statistik untuk membantu Park Mi Jong. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Park Mi Jong? Jadi di zaman SMA Park Mi Jong dituduh sebagai seorang witch, penyihir, manyo. Nah kenapa tuh dia dituduh seperti itu? Karena banyak kejadian-kejadian aneh, kecelakaan-kecelakaan, bahkan sampai kematian yang terjadi di SMA mereka. Apa nama SMA-nya waktu itu ya? Midong High School. Jadi bukan di Seoul nih, mereka tinggal di suatu kota kecil yang namanya Taebaek. Nah di situ di Midong High School ini terjadi banyak sekali kecelakaan, bahkan sampai kematian, 2 kematian ya. Dan itu semuanya terjadi di sekitar Park Mi Jong. Jadi mulailah muncul rumor kalau
Mi Jong ini adalah seorang witch atau penyihir. Dan Dong Jin tidak mempercaya itu ya. Jadi dia ingin membuktikan dengan statistik bahwa tidak ada yang namanya penyihir. Jadi Pak Mi Jong bukan penyihir ya. Karena Mi Jong ini dicap penyihir, itulah dia jadi dikucilkan ya di zaman SMA. Jadi tidak ada yang mau mendekati dia. Tapi karena Pak Mi Jong cantik ya, dan dia kayak ada aura untuk membuat para pria itu suka sama dia gitu. Jadi pria-pria di SMA Midong itu semua membicarakan dia, dan semuanya itu ngefan istilah dengan dia ya, nge-crush dan mau menjadi pacar Mi Jong. Nah, mungkin karena itu juga maka istilah penyihir itu muncul dari seorang yang sebenarnya dekat dengan Mi Jong tapi dia iri ya. Dan akhirnya kabar burung tentang dia penyihir itu semakin menyebar ya. Jadi cewek-cewek itu pada ngomong, aduh kamu jangan dekat-dekat sama Mi Jong, nanti kamu mati. Karena memang ada 2 kematian di dekat Mi Jong. Jadi yang terjadi adalah ya siswa SMA Midong itu yang mati gitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat Dong Jin ingin membuktikan bahwa Mi Jong bukan seorang penyihir. Jadi dia mengambil jurusan statistik, dan dari situ juga sebenarnya Mi Jong ini tidak keluar dari SMA Midong dengan baik-baik ya. Dia meninggalkan SMA Midong, dia pergi sendiri dengan sukarela gitu. Jadi dia tidak bertemu lagi dengan Dong Jin. Tapi memang ini salah satu kalimat yang dikatakan omanya Dong Jin yang Mai ingat banget. Katanya kalau kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan seseorang, mau bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, kira-kira begitu ya bentuknya, kata-katanya ya, kalian akan tetap bertemu. Dan itu yang terjadi pada Dong Jin dan Mi Jong. 10 tahun kemudian setelah mereka lulus dari SMA, ketemulah Dong Jin dan Mi Jong itu di suatu kereta bawah tanah. Dan terjadi lagi, Dong Jin menyaksikan bahwa seorang pria yang dekat dengan Mi Jong, ngobrol dengan Mi Jong dan menyatakan perasaannya kepada Mi Jong itu sampai pingsan di kereta bawah tanah itu. Mi Jong lari, dikejar oleh Dong Jin. Dong Jin akhirnya tahu tempat tinggal Mi Jong, dan dia masih bertekad untuk memperbaiki skripsi dia, istilahnya skripsi lah ya. Jadi skripsi dia itu memang bertajuk tentang bagaimana seorang yang dicap sebagai penyihir padahal yang terjadi di sekitar dia adalah sebuah kebetulan atau statistik ya, yang dia buktikan dengan data-data statistik gitu. Tapi dosennya menyangkal dengan beberapa pertanyaan yang ketika dicek oleh Dong Jin, ternyata jawaban dari pertanyaan dari dosennya yang terakhir itulah yang membuat Dong Jin putus asa. Jadi dia merasa tidak bisa membantu Mi Jong. Akhirnya dia tinggal di dekat apartemennya Mi Jong yang menyendiri tentunya hidupnya ya. Dan dari situ dia akan membuktikan apakah Mi Jong benar penyihir atau tidak. Nah, itu juga karena Dong Jin sebenarnya punya perasaan terhadap Mi Jong. Nah, tapi nih menjelang episode terakhir dari 10 episode di drama ini, ada sesuatu yang menurut Mai menarik banget. Dan sejak awal memang drama ini membutuhkan sedikit mind mapping ya. Ada puzzle gitu ya di drama ini. Dan Mai sedikit menebaknya sebenarnya, tapi tidak berani menyimpulkan sampai di episode terakhir. Ternyata ada seorang lagi yang punya aura The Witch. Jadi Dong Jin bukan hanya ingin membantu Pak Mi Jong, tapi ada seorang juga yang ingin dia bantu dengan membuktikan statistik, membuktikan berbagai teori ya. Dia mencari berbagai teori dan menjadikan Pak Mi Jong itu target gitu. Tapi padahal dia juga ingin membantu seseorang. Jadi di 2 episode terakhir baru akan ketahuan siapa yang sebenarnya ingin dibantu oleh Dong Jin. Pertanyaannya adalah, apakah benar Pak Mi Jong ini adalah penyihir
Apakah dia benar The Witch? Bagaimana endingnya? Berarti kasihan banget kan? Kalau benar Mi Jong adalah seorang witch, kasihan banget kan hidupnya. Dia akan hidup sendiri karena semua pria di dekat dia dan menyukai dia akan mati. Kan sangat miris ya kalau endingnya seperti itu. Nah, akan seperti apa? Apakah Dong Jin berhasil membuktikan dan apa hasilnya gitu ya? Nah, itu semua bisa kamu nonton di drama The Witch. Dan yang bikin drama ini keren, Mai itu merasa drama itu nih mirip dengan teori di film barat yang judulnya Final Destination. Nah, ini ketika Mai record drama reviewnya ya, Final Destination tuh mulai main di berbagai kota di Indonesia. Namanya juga akan nonton. Nah, kalau kamu penggemar film Final Destination, kamu tahu bahwa ini adalah tentang kematian yang mengejar. Nah, itu menurut Dong Jin, jadi ada maut yang mengejar dia ya. Mengingatkan Mai pada film Final Destination banget sebenarnya ya. Keren jadi dramanya. Oke, banyak wajah-wajah yang akan kamu kenal di sini. Ada Im Jae Hyuk yang berperan sebagai Kim Jung Hyuk. Jadi dia satu-satunya teman dekatnya Dong Jin loh. Dia adalah seorang detektif. Ada temannya Park Mi Jong yang cewek yang baik banget, ceriwis banget ya. Dia adalah Ho Eun Sil yang diperankan oleh Jang Hee Ryong. Cantik ya. Dan ini omanya Dong Jin. Kalian pasti tidak asing dengan Ajuma yang satu ini ya, Jang Hye Jin. Bukan Ajuma kalau Mai panggil jangan-jangan Oni jangan ya. Oke, sebentar. Lagunya juga dikit banget tapi menyayat hati gitu ya. Ya nggak sih? Jangan-jangan masih Oni ini ya. Jangan sok muda Mai. Sedikit lah ya, masih bisa dipanggil Oni ya. Ini seumuran dengan upahnya Mai nih. Oni ini masih cantik banget ya. Dan masih ada orang-orang lain yang mukanya itu mungkin tidak asing buat kamu. Warawiri di K-drama gitu. Di sini ratingnya cuman ada di Nationwide dan Seoul. Itu di episode pertama start dari 2,4 dan 2,6 di Seoul. Kita bisa bilang 3 lah ya. 3, oke. Dan setelah itu cuma ada yang di Nationwide, nih data di Web Asian Wiki. Itu endingnya di 2,6. Sempat drop sampai ke 1,3, 1,2. Why? Kenapa orang tidak suka dengan drama detektif ini? Kenapa ya? Oke, Mai baca berapa user komen para user di Asian Wiki. The story was unfolding really well until the 3 last episode, where everything kinda of gets lumped up. Alan that this has 0 kiss scene. That's right, 0 kiss scene. Stalker didn't kiss his target. It's okay. Why it should be kissing all the time? This drama is the dream of weirdo like me. I watch it in one go. I like the character, I like the story, I like the pace, I like the ending. Okay. With a nationwide rating of 2.4, The Witch recorded the highest rating of a drama premiere in Channel A history. Oh ya? Really? Tapi kan sebelum ini check in Hanyang ya, apa yakin? The highest in nationwide. Setahu Mai masih check in Hanyang loh the highest. Nah, enggak ah. Nationwide 4,2 loh check in Hanyang. Dari Channel A juga ya. Hoax sih. Untuk Mai cek dengan data statistik. Oke, Mai mau baca nih sedikit review dari berbagai tempat ya. AI overview dari Google.
received generally positive reviews for its slow-burning psychological mystery and strong performance from Park Jin-young and No Jong-il. The drama is praised for its atmospheric production, including cinematography and soundtrack, which enhance the eerie and suspenseful mood. While some find the initial episodes a bit slow, Mai juga sebenarnya akui ya, untuk pace ya agak lambat sebenarnya ya. Beberapa flashback itu agak terlalu panjang flashback itu menurut Mai ya. The build up suggests a potential for a captivating story, and the ambiguous supernatural elements keep it unpredictable. Keren AI, yes. After watch 6 episode, I find the drama both disappointing and deeply frustrating. Why? Hampir dikasih bintang 1 coba. Pengemasa alur cerita yang disajikan pada 2 episode pertama The Witch cukup menarik. Dari IDN Times. Masih dari My Drama List. Overall, The Witch was pretty underwhelming. The premise was intriguing and the mystery had potential, but the execution left a lot to be desired. Di Wikipedia apa? Slow burn that barely sparks. Agak sedih ya. Memang slow burning naratif loh dibilang ya. What helps lift The Witch above a lot of other similar films is an intriguing and intricate story, and in some cases, it's because of the acting katanya. Oke, actingnya menolong, berarti memang buat panas menawan tapi menampilkan aura yang dingin, aura yang gelap malah ya, bukan lagi dingin. Oke. Untuk review rating dari AI Overview, highest rating of 3.1% nationally. Di IMDb sendiri mendapatkan 7,1 dari 10. That's not bad. Di My Drama List mendapatkan 7,6. That's not bad. Hati-hati ya, ini ada The Witch yang lain lagi ya. Nanti tahu main salah baca. Oke. Sedangkan di Wiki sendiri, drama ini mendapatkan user rating sebesar 91, which is termasuk tinggi nih ya ratingnya dari si pemilih user rating di Asian Wiki. Nah, untuk Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar, sebentar, mempertimbangkan ini dan itu dan ada tapinya tadi kata Maya, flashbacknya agak terlalu panjang. Itu menurut Mai yang to be honest itu agak mengganggu ratingnya Mai. Oke, Mai akan kasih drama ini rating sebesar tunggu ya, kenapa Mai ragu-ragu ini ya? Kenapa Mai ragu-ragu? Oke, mereka kasih drama ini rating sebesar 90. Jadi tetap wajib buat kamu nonton drama The Witch. Nah, terus sekarang seperti yang Mai bilang tadi, Mai lagi nonton drama Undercover High School. Masih awal banget nih kayaknya. Tapi dia cuma 12 episode, mungkin minggu ini akan selesai. Dan makasih banget buat kamu yang masih pantengin drama review Mai, pantengin channelnya Mai.
Dan jangan lupa juga, setiap kamu sudah selesai nonton drama review Mai, tinggalin jempol kamu supaya Mai makin semangat untuk kasih kamu drama review. Dan jangan lupa juga, kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi tentang K-drama apa yang perlu mereka tonton. Dan juga subscribe ke channelnya Mai. Jangan lupa like and subscribe. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.